Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sarman Kitemang. Kali ini saya ingin menjawab berbagai pernyataan dan usulan dari warga seluruh Banyumas menanyakan tentang jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Perlu diketahui bahwa jaring pengaman sosial ini kan terbatas jumlahnya, sehingga tentu saja kami mohon maaf apabila barangkali banyak masyarakat yang belum tertampung atau usul ternyata tidak diterima atau tidak masuk, ya, karena begitu banyak permohonan sedangkan kotanya adalah terbatas. Kemudian juga banyak yang bertanya bagaimana dengan masyarakat yang sudah dapat ini dapat. Tapi sebenarnya kan data itu supaya diseleksi di desa, ya. Barangkali ada yang memang sudah dapat tetapi diinput di sana ternyata dapat. Tetapi kenyataannya kan setelah kita belum cross check, ya, ternyata sudah ada daftar penerima, sehingga kita tidak berani untuk menggagalkan, kan. Kalau kita nanti digagalkan, banyak sekali komentar begini pertanyaannya, Pak, kalau daftar itu sudah saya pasti akan dapat, apakah nanti desa bisa menganulir apa ada? Ya otomatis kan saya tidak berani, karena dia sudah dapat SMS, sudah dapat pemberitahuan tentang akan dapat. Desa ya tidak beranilah nanti bahkan geger, ya kan, tidak. Tapi yang jelas desa tidak akan menganulir bagi mereka-mereka yang sudah dapat. Kemudian saudara-saudara, banyak yang bertanya tentang kapan, apakah akan diterima lewat rekening atau di mana. Di situ kan sudah dijelaskan, ya, kita sudah mengupload tentang persyaratan itu, ya, bahwa nanti akan dapat SMS atau panjenengan ngecek sendiri, kan, ngecek di jpsbms.banyumaskap.go.id. Di situ panjenengan ngecek, silakan mengisi mau lewat rekening atau lewat pos di balai desa. Bagi yang punya rekening, usahakan lewat rekening, ya. Sebab kadang-kadang kan ada yang mereka berpikiran negatif, nanti akan dipotong itu yang kadang-kadang wah, kadang-kadang yang salah kaprah. Tidak ada. Yang namanya bantuan-bantuan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan desa dipotong dan sebagainya, ya. Tolong ini tidak benar, tidak benar. Kalau memang ada laporkan saja itu, ya. Bagi desa-desa yang lain barangkali kalau ada memang yang dipotong, laporkan saja, ya, pasti. Kemudian saudara-saudara, bagi yang punya nomor rekening tetapi nomor rekeningnya tidak sama dengan nama yang memperoleh, tolong sebaiknya panjenengan ngetiknya ini dicairkan di balai desa, begitu saja. Nomor rekeningnya jangan diisi. Kalau nanti panjenengan yang dapat atas nama istrinya, nomor rekeningnya atas suaminya juga tidak akan masuk, ya. Sebaiknya jawab saja Pak, pencairan di balai desa. Oke. Atau barangkali yang nomor rekeningnya udah kedaluarsa, udah tidak pernah aktif, mungkin janganlah, suka lebih baik lewat desa, lewat kantor pos, ya, lewat desa. Ini agar rekan-rekan ini tidak bingung, ya. Ini hampir puluhan bahkan kalau saya jumlah ada ratusan, ya, ratusan info, ratusan WA, ratusan komentar yang menanyakan tentang ini, ya. Jadi tolong untuk kalau bisa, ya, yang tidak punya nomor rekening atau yang nomor rekeningnya tidak sama dengan namanya, sebaiknya sama persis dengan apa yang panjenengan waktu mengajukan itu lewat website, ya. Misalkan Suta, ya Suta, jangan Sita, jangan Sutanaya, atau yang penting harus sama persis supaya tidak kisruh, ya, supaya pencairannya itu jelas. Yang tidak punya nomor rekening sebaiknya tidak usah mengisi nomor rekening, bilang saja di situ ngetik pencairannya lewat desa, kan ada petunjuknya di situ, itu saja. Kemudian bagi yang nomor rekeningnya anaknya, istrinya
jangan juga, sebaiknya kalau bukan atas namanya yang menerima ini jangan, sebaiknya pencairan supaya panjenengan nanti jelas ya, nanti tidak terkatung-katung ya, nomor rekeningnya salah dan sebagainya malah kacau ya. Jadi sebaiknya yang tidak punya nomor rekening atau yang nomor rekeningnya atas nama suaminya atau anaknya jangan, sebaiknya pencairan dilakukan di balai desa. Oke rekan-rekan, itu supaya panjenengan mengerti. Ini Pak, saya belum pernah dapat bantuan ini, belum pernah dapat PKH, belum pernah dapat BLT, belum pernah dapat BST, belum pernah dapat BPNT, belum pernah dapat dana desa, belum pernah dapat bantuan gubernur, belum pernah dapat bantuan bupati. Tolong panjenengan ini jangan hanya komentar di Facebook, cuma hanya komentar di WA atau bikin status. Datang saja ke balai desa ya. Kalau insya Allah untuk warga saya sih insya Allah ya, saya mencari orang yang belum dapat saja nggak ada lah. Itu kalaupun ada mereka hanya komen-komen negatif, setelah secek ya ternyata sudah pernah dapat ini gitu kan. Jadi tolong bagi warga desa yang lain ini banyak justru hampir 70% justru yang komen, yang info, yang WA ini justru dari luar desa ya, dari luar desa, dari luar kecamatan ya, baik dari Purwokerto, ternyata dari kecamatan lain justru WA kepada saya karena mungkin barangkali saya sering mengupload di video ini ya, mereka menanyakan kepada saya. Tolong datang saja ke balai desa, menanyakan ke balai desa, ingin namanya dicatat di situ. Aku yakin nanti kalau ada bantuan apa-apa pasti panjenengan akan didaftar atau diseleksi lah ya. Jadi tolong datang saja, kebanyakan kan tidak mau datang ke balai desa, atau yang mereka komen hanya di Jakarta ya, mereka yang komen di luar Jawa, mereka yang komen di luar negeri bahkan ya, ikut komen, ikut ngomong tidak pernah dapat ini, oh enggak ada orangnya. Jadi tolong ya, datang saja ke balai desanya masing-masing desa. Nanti perangkat pastilah, semua perangkat juga sudah tahu ya, pasti akan dicatat. Kalaupun nanti akan dijawab seperti apa. Jadi jangan hanya di media ini, HP, di Facebook, di info, di mungkin di kanal-kanal yang lain ya. Jadi tolong datang saja ke balai desa, minta ini atau minta saran bagaimana, atau menanyakan apa yang menjadi gruntek di hati. Belum dapat apa, sampaikan. Ingin buka rumah, sekarang lagi program, misalkan program rumah tidak layak huni, barangkali bagi rumah-rumahnya yang masih rusak atau masih lantai tanah, datang saja ke balai desa. Pasti di desa itu nanti bila ada program pasti akan tercatat. Masukkan dulu ke basis data terpadu, namanya BDT. Kalau belum masuk BDT memang agak sukar, walaupun bisa ada program-program lain ya, ada program-program aspirasi, mungkin dana desa ada ya. Jadi tolong datang saja, nanti minta dimasukkan di data ya. Jadi di dalam lembaran khusus itu nanti desa pasti akan ada. Semua desa saya kira punya lah, baik kepala desanya, perangkat juga sudah tahu. Jadi yang belum masuk BDT pun nanti pasti akan diperhatikan ya. Syukur bisa dimasukkan ke BDT. Kalau tidak, nanti akan ada program-program yang lain, mungkin program aspirasi anggota dewan atau program dana desa yang terutama untuk rumah tidak layak huni juga bisa ya. Ini. Kemudian juga yang bantuan-bantuan lain tadi loh, yang sekarang sedang marak. Datang saja ke balai desa menanyakan, jangan cuma hanya komen di info, komen di Facebook, komen di WA, nanya tetapi orangnya enggak dijawab, enggak ada habisnya.
ya berbantah-bantahan terus tapi kalau di balai desa dijelaskan apa menjadi kendalanya, mengapa panjenengan tidak dapat. Ada loh ya, ada yang ber-KTP desa A ya, tetapi ternyata orangnya tidak ada, orangnya sudah pindah ke luar Jawa atau keluar desa tanpa pindah. Jadi hanya bertempat tinggal pindah, KTP-nya masih desa ini misalkan. Atau kebalikannya, orang pada datang ke desa sini, desa A, tetapi dia bukan KTP sini. Barangkali dia dapat di desa sana tapi tidak tahu, berangkat sana tidak tahu kamu di mana, otomatis kamu ya tidak akan dapat. Di desa ini tidak dapat, di desa asalnya tidak dapat. Sebaliknya, yang ber-KTP di sini ya pada waktu dapat dicek tidak ada ya. Mau dapat ini dicek RT-nya, dicek perangkatnya, ternyata orangnya tidak ada, ternyata sudah pindah, ya jelas tidak dapat. Angel kecuali yang barangkali daftar lewat rekening tanpa sepengetahuan desa mungkin dapat, aku tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau dari desa biasanya semua yang dapat akan dicek. Kalau tidak ada ya namanya tidak ada. Tidak tahu nomor HP-nya, tidak tahu alamatnya kamu di mana, walaupun kamu ber-KTP di sini misalkan. Ya, jadi tolong untuk bisa mengerti kami semua kepala daerah insya Allah. Jadi itu tidak benar kalau RT disangkut pautan, RW disangkut pautan, kepala desa dipicak, itu tidak benar. Ya. Jadi semuanya juga perangkat desa juga berkeprah semuanya, kerja untuk semua masyarakat ya. Demi Allah ya, kalau saya sendiri, perangkat saya sendiri sudah saya, tidak ada yang pilih kasih, tidak ada. Untuk apa sih, bukan dana kita kok ya, bukan uang kita. Jadi silakan, yang berhak pun saya pasti sampaikan ya. Yang tidak dapat juga segera datang. Kalau bisa datang ke balai desa nanti akan dicatat. Ada program apa pasti masuk ya. Bagi yang punya HP, yang tidak punya HP. Jadi ini supaya menjadi perhatian. Jadi sekali lagi kembali kepada JPS Banyumas yang sekarang beredar, insya Allah nanti akan mulai masuk. Hari ini nanti ditutup, ini tanggal 16 Juli ini akan ditutup tentang pendaftaran nomor rekeningnya. Kalau tidak punya rekening tolong sampaikan saja pencairannya di balai desa. Kalau tidak salah nanti hari Minggu tanggal 18, tetapi sampai hari ini kami desa belum menerima surat ya kan. Tapi kan panjenengan sudah dapat SMS. Barangkali nanti desa akan dapat surat, nanti banyak perangkat dan akan segera menyebar undangan. Tapi kalau memang lewat SMS barangkali panjenengan nanti datang ke desa, mungkin pegawai pos yang akan datang. Saya belum tahu kalau itu. Kita belum dapat konfirmasi, belum dapat petunjuk. Sehingga sekali lagi yang penting panjenengan yang mau mengisi lewat rekening silakan nomor isi rekening, tapi dengan catatan rekening atas nama pribadi, atas nama yang dapat JPS itu. Bukan atas nama suaminya, bukan atas nama anaknya, apalagi tetangganya ya. Sekali lagi nomor rekeningnya adalah atas nama yang dapat. Kemudian di balai desa ya, kalau panjenengan datang di balai desa, silakan datang. Usahakan bawa KTP, bawa KK ya. Kalau misalkan ini yang dapat suaminya, ternyata suaminya sudah mengisi, ternyata jatuh sakit ya, ternyata jatuh sakit di rumah tidak bisa apa-apa, datang saja istrinya, bawa KTP dan KK-nya, baik KTP yang dapat maupun kakak suaminya atau kakak istrinya ya, supaya apa? Supaya nanti petugas itu akan meng-cross check ini satu kakak apa enggak ya kan. Kadang-kadang mereka mewakilkan orang lain, ya jelas ini nggak mau juga ambil resiko ya toh, kita semua juga ada aturannya ya, tolong. Jadi silakan bagi barangkali yang nanti keluarganya yang menerima dilalah itu si dadak misalkan kok sakit, maka suaminya atau istrinya yang dalam satu kakak itu datang saja membawa KTP-nya yang sakit, kemudian KTP-nya yang mau mencairkan dan kakak ya resmi yang asli ya, yang asli bawa saja, nanti pasti akan dicairkan oleh para petugas yang berkompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.